Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Agustina Multipurnomo SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi Universitas Juanda Bogor. Adanya saya di sini akan membahas satu jurnal yang berjudul Sifat Sosiologi Sains Komunikasi. Jurnal yang ditulis oleh Luciano de Andrea dan diterbitkan pada tahun 2005. Artikel ini membahas tentang sains komunikasi dan karakteristik proses komunikatif untuk menghasilkan pengetahuan baru yang bertujuan untuk menjabarkan peran sosiologi untuk pemahaman yang lebih baik. Pertama-tama, mendefinisikan tren evolusi utama dalam penelitian ilmiah pada beberapa dekade terakhir dengan referensi khusus pada kemunculan aktor sosial baru atau masyarakat dan peran sosiolog dalam produksi ilmiah untuk melihat hubungan sains komunikasi dan komponennya, serta beberapa prinsip yang mengaturnya. Kesimpulannya, yakni menunjukkan nilai tambah yang dapat diperoleh dan memungkinkan adanya evaluasi pada penelitian ilmiah terdahulu mengenai peran sosiolog dalam sifat sosiologi sains komunikasi. Dengan kata kunci sosiologi, ilmu komunikasi, dan pelaku sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, produksi ilmiah dan teknologi telah mengalami perubahan besar. Kemampuan untuk berkomunikasi, bertukar informasi melalui media elektronik seperti berbagi ide, fakta, dan solusi telah berkembang pesat dan tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa komunikasi selalu dianggap integral dan proses penelitiannya terjamin validitasnya. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam hal ini komunikasi tampaknya menjadi pusat produksi ilmiah itu sendiri. Di antara sekian banyak disiplin ilmu sosial yang terkait dengan sains dan teknologi, tampaknya bidang sosiologi paling cocok untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari berbagai situasi yang menyangkut masalah komunikasi. Dalam hal ini, kita dapat menyebutkan kesulitan yang dihadapi sosiologi ketika berhadapan dengan aktor-aktor sosial atau masyarakat selalu didampingi dengan adanya resiko terus-menerus dari pergeseran sosiologi ke arah pendekatan politik atau ideologis yang berlebihan. Dalam konteks ini juga, disarankan untuk mempertimbangkan relevansi teori kelas menengah yang disebutkan oleh Merton, yaitu teori yang berdasarkan realitas yang ditentukan. Seringkali tampak dapat diandalkan dan dapat diverifikasi daripada teori-teori umum. Semua ini bertujuan untuk mengembalikan kekuatan pengamatan ke teori yang mungkin beresiko hilang. Perlu digarisbawahi bahwa teori tersebut juga merupakan teori yang memfasilitasi, mempercepat, dan memperjelas komunikasi. Berikutnya yaitu perspektif sosiologis sains komunikasi. Sosiologis komunikasi dapat bermanfaat tidak hanya dalam penelitian ilmiah atau untuk menentukan strategi komunikatif yang lebih besar dan efisien, tetapi juga untuk memperoleh wawasan yang beragam tentang penelitian ilmiah saat melaksanakannya. Penting untuk diingat bahwa berkaitan dengan proses komunikatif seolah-olah diambil dari sudut pandang para peneliti. Model sudut pandang analisis yang bersifat sosiologis dari aktor sosial atau masyarakat ini bertujuan untuk mengisolasi karakteristik mereka yang menonjol. Berikutnya yaitu ada komunikasi intraepistemik. Komunikasi intraepistemik menganggap bentuk-bentuk komunikasi yang tersirat kepada peneliti berurusan dengan rekan-rekan mereka. Maksudnya, mereka termasuk dalam komunitas epistemik yang sama itu karena bekerja di lingkungan yang sama atau bidang penelitian yang sama. Jadi mereka ada pada ruang lingkup yang sama gitu. Berikutnya ada komunikasi transepistemik. Lain halnya dengan epistemik, dari sudut pandang sosiologis, komunikasi transepistemik dapat dilihat pada kemungkinannya untuk menyatukan pengetahuan dan membuka jalan menuju solusi yang dikaji dalam penelitian ilmiah. Berikutnya ada sosiologis komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial tidak hanya berurusan dengan pencapaian tentang isi kegiatan ilmiah, tetapi berdampak besar juga pada kemajuan penelitian. Menyiratkan pertukaran pengetahuan antara masyarakat yang beragam,
Komunitas sosial mendahului dan memfasilitasi transfer teknologi karena ia mengintervensi sebelum lintasan penelitian memadat menjadi teknologi tertentu. Lalu sosiologis komunikasi politik. Komunikasi politik adalah hubungan antara komunitas ilmiah dan politik. Artinya, semua entitas atau lembaga politik, administrasi publik, organisasi politik, gerakan politik, dan lain sebagainya, itu memiliki peran dalam kebijakan publik terhadap sains dan teknologi. Dalam hal penelitian ilmiah dan teknologi misalnya, kebijakan publik tidak hanya berkontribusi pada definisi tujuan penelitian dan mengarahkan pemanfaatan hasil kegiatan ilmiah, tetapi pada akhirnya mereka juga menjadi pembawa teori yang berkaitan dengan sains, teknologi, fungsi, dan penggunaannya. Penting untuk diperjelas juga bahwa komunikasi politik tidak hanya berkembang di gedung-gedung parlemen atau di tingkat menteri, di mana kontak antara komunitas ilmiah dan dunia politik difokuskan pada strategi penelitian umum, di mana interaksi menjadi berkelanjutan dan dikelola dengan kesadaran yang lebih besar. Selanjutnya yaitu sosiologis komunikasi jaringan. Dalam pengertian ini dimaksudkan untuk modifikasi realitas, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas atau penciptaan usaha, juga menjadi alat untuk mengetahui realitas yang digambarkan sebagai tindakan, yaitu tindakan yang menghasilkan pengetahuan atau sesuatu yang berfungsi sebagai poros dalam komunikasi. Kita dapat menambahkan fakta bahwa proyek penelitian sosial dan pembangunan memunculkan adanya formalisasi pengetahuan diam-diam yang dipegang oleh kelompok sosial tertentu yang seringkali menentukan dalam pemahaman aspek-aspek penting realitas seperti berfungsinya sistem ekologi, geologis, pengelolaan sumber daya air, dinamika organisasi, atau dinamika kemiskinan. Lalu komunikasi umum. Komunikasi umum adalah komunikasi yang mendominasi hubungan antara komunitas ilmiah dan opini publik. Komunikasi tidak satu arah dari komunitas sains ke opini publik, melainkan bersifat interaktif, menyiratkan pertukaran pengetahuan dan gagasan di kedua arah. Dalam konteks ini, akan menjadi kesalahan serius bila menganggap komunikasi umum sebagai aksesori atau marginal bagi komunikasi sains. Karena opini publik merupakan entitas yang terstruktur di mana terdapat banyak aktor sosial atau masyarakat yang masing-masing tuh memiliki perspektif dan sudut pandangnya sendiri yang mampu mempengaruhi penelitian maupun dampaknya. Yang terakhir yaitu komunikasi sains dan evaluasi sains. Berbagai bentuk komunikasi sains yang dijelaskan di atas merupakan cerminan dari uraian yang muncul sebagai akibat dari beberapa prinsip dasar. Seperti yang pertama yaitu penelitian ilmiah, termasuk yang berkembang di bidang sosiologi, bersifat sosial, oleh karena itu terbuka untuk analisis sosiologis. Yang kedua yaitu komunikasi. Dalam semua komponennya merupakan bagian integral dari proses penelitian ilmiah. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat menggarisbawahi bahwa melalui kunci komunikasi, sangat mungkin untuk memperoleh informasi berharga tentang apa yang terjadi dan untuk mengidentifikasi hambatan pada suatu masalah. Melihat aspek komunikatif dari kegiatan ilmiah saat ini, salah satu sumber daya terpenting yang kita miliki adalah pengetahuan atau ilmu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.